Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Devi Rosa Fitri Damayanti, NIM 2020 008127 dari Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan layout pada PT Nippon Indosari Korpindo di Cikarang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu layout. Layout atau tata letak adalah suatu landasan utama dalam dunia industri. Tata letak pabrik atau tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Adapun pengertian layout menurut para ahli. Yang pertama, menurut Heiser and Rieder, tata letak memiliki pengaruh besar dalam menentukan efisiensi dalam operasi jangka panjang. Tata letak mempunyai pengaruh yang strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan dari berbagai aspek, yaitu aspek kapasitas, proses, fleksibilitas perpindahan barang, produktivitas, sehingga berujung pada efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua adalah menurut James M. Apple. Menurut beliau, tata letak pabrik merupakan suatu susunan fasilitas fisik yang terdiri atas perlengkapan, tenaga, bangunan, dan sarana lain yang harus mempunyai tujuan mengoptimalkan hubungan antar petugas pelaksana, aliran barang, aliran informasi, dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, ekonomis, dan aman. Yang selanjutnya adalah fungsi layout. Yang pertama, memudahkan proses manufaktur. Yang kedua, meminimumkan pemindahan barang. Yang ketiga, menjaga keluasan. Yang keempat, memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi. Yang kelima, menurunkan penanaman modal. Dan yang keenam, menghemat pemakaian ruang bangunan. Manfaat dari layout. Yang pertama, menaikkan output produksi. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, mengurangi proses pemindahan bahan. Yang keempat, menghemat area untuk produksi, gudang dan servis. Yang kelima, pendayagunaan dari mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi lainnya. Dan yang keenam, mengurangi inventory in process. Manfaat layout yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, proses manufaktur yang lebih singkat. Yang kedelapan, mengurangi risiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator. Yang kesembilan, memperbaiki moral dan kepuasan kerja. Yang kesepuluh, mempermudah aktivitas supervisi. Yang kesebelas, mengurangi kemacetan dan simpang siur. Yang kedua belas, mengurangi faktor yang bisa merugikan dan mempengaruhi kualitas dari bahan baku dan produk jadi. Yang selanjutnya adalah macam-macam layout. Yang pertama, tata letak garis. Yang kedua, tata letak fungsional. Yang ketiga, pola aliran bahan untuk proses industri. Dan yang keempat, tata letak kelompok. Macam-macam layout selanjutnya. Yang kelima, tata letak dengan posisi tetap. Yang keenam, tata letak retail. Yang ketujuh, tata letak gudang. Dan yang kedelapan adalah tata letak kantor. Yang selanjutnya adalah sejarah perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo. PT Nippon Indosari Korpindo merupakan perusahaan patungan dari Indonesia dan Jepang. Perusahaan ini bergerak di bidang pangan yaitu bakery dengan menggunakan merek dagang sari roti dan boti. PT Nippon Indosari Korpindo didirikan pada tanggal 8 Maret 1995 dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Kantor pusat dan salah satu pabrik roti berkedudukan di Cikarang Barat. PT Nippon Indosari Korpindo yang terletak di kawasan industri JBK Blok U memiliki lokasi yang cukup strategis. Semua itu didukung oleh mudahnya akses transportasi, dekatnya letak pabrik dengan supplier bahan baku, serta ketersediaannya sarana lain seperti listrik, air, tenaga kerja, dan penanganan limbahnya.
Pabrik Blok O didirikan dengan struktur 2 lantai, di mana lantai pertama digunakan sebagai ruang office produksi, ruang office raw material, klinik, kantin, ruang ganti pekerja, serta keseluruhan ruang produksi, baik dari ruang penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan bahan baku, ruang produksi, ruang penyimpanan akhir, hingga fasilitas lainnya. Sedangkan lantai kedua digunakan sebagai ruang auditorium, ruang office quality control, musola, serta fasilitas penunjang lainnya. Yang selanjutnya adalah layout PT Nippon Indosari Korpindo. Layout yang digunakan PT Nippon Indosari Korpindo adalah yang pertama, tata letak garis. Pengaturan tata letak mesin atau fasilitas produksi PT Nippon Indosari Korpindo dalam suatu kelompok yang berdasarkan atas urutan-urutan proses produksi dalam membuat suatu barang. Barang yang dikerjakan setiap hari selalu sama dan arus barang yang dikerjakan juga selalu sama, sehingga dikatakan sebagai layout produk. Yang kedua adalah tata letak dengan posisi tetap atau fixed position layout. Pengaturan fasilitas produksi PT Nippon Indosari Korpindo dalam membuat barang, letak barang yang tetap atau tidak berpindah-pindah. Produk yang dikerjakan tetap berada di posisinya di suatu tempat pengerjaan yang dipilih atau ditentukan. Alat dan perlengkapan bahan serta para pekerja dibawa ke tempat pengerjaan produk. Yang selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama, penimbangan bahan baku. Proses awal yang dilakukan sebelum proses produksi roti dikerjakan yaitu proses penimbangan bahan baku dan bahan penunjang. Proses ini dilakukan di ruang material scaling. Bahan baku yang diperlukan akan disiapkan dan ditimbang sesuai standar formulasi yang ada oleh para pekerja bagian RM. Yang kedua adalah proses pencampuran awal. Tujuan proses pencampuran awal adalah untuk mencampurkan bahan baku, memperbanyak sel secara merata, serta menimbulkan aroma atau karakteristik dari adonan. Yang selanjutnya adalah fermentasi awal. Hasil adonan dari pencampuran awal yang telah jadi akan dimasukkan ke dalam box besar yang kemudian akan dimasukkan ke dalam ruang fermentasi. Yang selanjutnya adalah pencampuran kedua. Pencampuran ini dilakukan setelah dari fermentasi. Pencampuran kedua dilakukan secara 2 tahap dengan total waktu 17 menit. Yang selanjutnya adalah pembagian adonan. Setelah pencampuran kedua akan dimasukkan ke dalam box besar menuju tahap pembagian adonan. Yang selanjutnya adalah rounding. Pada tahap ini, adonan akan dibentuk menjadi bulatan-bulatan yang bertujuan agar membentuk lapisan tipis pada adonan. Yang selanjutnya adalah tahap pengistirahatan adonan. Proses ini dilakukan untuk menstabilkan adonan agar dapat dibentuk dengan mudah dan menghilangkan gelembung yang disebabkan proses pembulatan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah pemipihan dan penggulungan adonan. Dan yang selanjutnya adalah proses peletakan tray ke dalam rak-rak yang akan dilakukan secara manual. Yang ke-10, fermentasi lanjutan. Tujuan dari fermentasi akhir ini yaitu untuk mengembangkan adonan sehingga mencapai volume yang optimum sebelum akhirnya adonan dipanggang. Yang ke-11 adalah penutupan tray atau loyang. Pada tahap ini, rak berisi adonan hasil dari fermentasi akhir akan dikeluarkan dan mulai dimasukkan ke dalam oven. Namun, sebelumnya, operator akan menutup tray terlebih dahulu dengan menutup tray. Yang selanjutnya adalah baking. Pada saat proses pemanggangan ini berlangsung, suhu di dalam oven tidak boleh terlalu tinggi ataupun rendah. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan roti tidak mengembang sesuai yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah pengeluaran roti dari tray. Proses ini dilakukan setelah roti keluar dari oven baking, di mana sebelumnya operator akan melepaskan penutup tray terlebih dahulu sampai akhirnya menuju depaner.
Yang selanjutnya adalah proses pendinginan. Proses pendinginan ini dilakukan untuk mempermudah proses steaming selanjutnya. Yang ke-15 adalah trimming. Pada proses ini, bagian ujung-ujung roti yang berbentuk loaf akan dibuang. Selanjutnya adalah packaging atau pengemasan. Roti yang telah dipotong akan dilewatkan melalui mesin packaging secara otomatis dan dikemas ke dalam plastik polipropylen. Yang terakhir adalah crating. Pada tahap ini, operator akan meletakkan dan menyusun roti-roti yang telah dikemas ke dalam kerat dan kemudian disimpan ke dalam ruang penyimpanan akhir sebelum akhirnya didistribusikan ke para penadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.